Saya ingin langsung ke Prof. Muzakir. Tadi dikatakan oleh Bang Johnson bahwa ini sekarang bisa dibilang bolanya ada di Presiden, Prof. Muzakir. Apa yang kemudian bisa dilakukan Presiden dalam hal ini? Ya, seperti yang saya tadi sampaikan bahwa Presiden pertama ya, sebaiknya memanggil kepolisian, dalam hal ini adalah Kapolri, dan memanggil Jaksa Agung, kemudian diberi tugas dia untuk menyelesaikan urusan-urusan yang terkait dengan perkara ini, itu dalam tempo waktu yang ditentukan oleh Presiden. Mungkin 3 bulan atau 6 bulan harus clear semua yang terlibat, dibersihkan semuanya. Yang kedua, sebaiknya mengevaluasi kembali. Kalau mereka tidak bisa menyelesaikan perkara ini yang secara tuntas, ya, sebaiknya ya mereka harus legowo kalau misalnya Presiden mengganti Kapolri atau mengganti Jaksa Agung gitu. Kalau memang tidak bisa membersihkan ini, karena ini adalah situasi yang anti klimaks penegakan hukum. Yang dulu adalah sasarannya membersihkan lembaga-lembaga penegak hukum, ternyata sekarang malah justru muncul semuanya itu ada di aparat penegak hukum. Jadi yang dituntut pimpinan-pimpinan lembaga penegak hukum adalah satu, jujur dia, yang kedua bersih dia, dan yang ketiga adalah berani dia melakukan satu keputusan dan membersihkan bawahannya. Kalau pimpinannya bersih, saya yakinnya dia akan disegani oleh seluruh organ daripada yang ada di bawahnya, seluruh anggotanya. Tapi minta maaf kalau pimpinan dan kelompok pimpinan atasan level tertinggi itu tidak bersih, saya yakin itu nanti akan berpengaruh kepada bawahannya. Saya kira itu harus tegas sebagai Presiden gitu ya. Oke, kalau Bang Boyamin sendiri melihatnya bagaimana? Apakah Presiden harus turun tangan sehingga ini bisa benar-benar terbongkar, atau percaya semua lembaga institusi yang terlibat ini bisa membongkarnya sendiri tanpa ada campur tangan dari Presiden? Sudah pasti Presiden harus turun tangan, karena kalau tidak pun ini akan parsial dan itu tidak ada gunanya, karena apapun nanti Joko Chandra juga tidak tertangkap kan. Yang bisa menangkap Joko Chandra itu hanya Presiden berkomunikasi dengan Perdana Menteri Malaysia untuk memulangkan Joko Chandra, dan itu sudah saya uji juga. Saya minggu kemarin mengajukan surat resmi untuk mencabut kewarganegaraan Joko Chandra karena dia sudah punya kewarganegaraan Papua Nugini. Ini semua ujian kok, termasuk DPR juga begitu nanti, apakah dia bisa membuat pansus untuk memastikan misalnya kalau polisi manggil jaksa bisa memerintahkan Jaksa Agung mengizinkan, karena ini ada kendala juga di Undang-Undang Kejaksaan itu pasal 8 ayat 3 Undang-Undang nomor 14 tahun 2004, nomor 16 2004, saya hafal itu karena pernah menguji itu di Mahkamah Konstitusi, bahwa seorang jaksa hanya boleh diperiksa oleh kepolisian harus ada izin tertulis dari Jaksa Agung. Kalau parsial nanti begini pasti nggak akan bisa diperiksa nanti. Nah itulah kemudian peran Presiden dibutuhkan. Presiden juga di DPR dengan pansusnya untuk memastikan semua berjalan, dan Presiden semua ini tanggung jawab Presiden bahwa malunya rakyat Indonesia atas kejadian Joko Chandra ini hanya bisa diobati oleh turun tangannya Presiden dan bentuk tanggung jawab. Dan ini ujian juga bagi Presiden, nanti akan lulus atau tidak lulus. Baik, Bang Johnson, pansus DPR langkah yang tepat? Menurut saya di satu pihak kalau kita ngomong normatif dan prosedur bisa saya bilang tepat, tapi sebagai orang yang tahu masalahnya ini jadi bisa makin ruwet nanti di publik. Kenapa? Karena politisi-politisi senior yang sebenarnya bagian dari mafia permainan ini akan lebih bermain lagi. Jadi Anda menduga ada orang DPR yang ikut awal-awalnya berperan? aja udah kelihatan Benyamin itu coba mau tadinya udah mau dengar pendapat enggak. Apalagi nanti ini kue gede mas, kue gede ini, negara aja berbisnis sama buron ini, apalagi pemain-pemainnya, mafia-mafianya, woi, gede banget. Artinya pansus bisa sia-sia kalau begitu? Pansus bisa sia-sia kalau begitu? Iya, kalau dibilang sia-sia mungkin ke arah yang kita mau, saya agak pesimis ya. Tapi sebagai sesuatu yang ruang ini yang tadinya tertutup dikuasai mafia kemudian menjadi agak sedikit terbuka dan rakyat bisa masuk. Dan kita bisa meminta pertanggungjawaban Presiden kalau Presidennya diam terus begitu, saya kira itu sesuatu yang harus kita dorong secara politik. Jadi ini keadaannya bisa jadi lebih buruk dari 98 kita berdarah-darah terancam-ancam, tapi kita masih
dengan semangat. Kalau sekarang ini dengan AC yang enak apa segala macam kita membicarakan ini, tapi kita ngomongnya soal foto, soal kode etik, soal ketemuan. Tidak sampai ke ke akar masalah. Sementara hacker sudah memperlihatkan persoalannya sampai ke akar masalah. Kita belum ngomong hal-hal yang paling pribadi loh. Ini ada nih. Dan saya kira nih hacker-hacker pada mendengar nih. Saya kira untuk rasa keadilan hacker buka aja semua supaya bisa kelihatan kalau presidennya diam terus. Oke, kita ke Bang Barita. Bang, sejauh ini apa langkah ke depannya sehingga nanti Jaksa Pinangki ini bisa benar-benar dipanggil dan dimintai keterangannya biar terbongkar semua dengan jelas? Ya, yang pertama tentu karena yang bersangkutan tidak hadir pada hari ini, kami akan melayangkan surat undangan kedua. Sembari itu kami juga akan meminta laporan hasil pemeriksaan atas 2 kasus yang sudah menjadi persoalan publik. Nah, berdasarkan itulah nanti kami akan menganalisis tentunya untuk sampai pada rekomendasi berkaitan dengan pemeriksaan ini. Nah, tetapi satu hal positif yang bisa kita lihat adalah pelanggaran kode etik adalah langkah awal untuk menuju pada temuan-temuan yang bersifat tanggung jawab pro justisia. Saya kira kejaksaan sangat terbuka dan semoga itu bisa dilaksanakan untuk menjaga marwah dan martabat institusi dari perbuatan oknum-oknum yang nakal ini. Sehingga dengan demikian masyarakat bisa mempercayai bahwa di negara hukum kita penegakan hukum itu berjalan. Kalau berani tegas dan keras kepada diri sendiri, maka itu akan bisa mendorong dan membuat kita berani keras kepada para penjahat, kepada para bandit-bandit yang adalah tugas dari kejaksaan untuk menegakkan itu. Komisi kejaksaan punya kewenangan untuk melakukan semua itu. Tapi tentunya kewenangan yang kami miliki itu juga terbatas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan presiden. Rekomendasi komisi tentu akan kami sampaikan kepada presiden menyangkut penyempurnaan organisasi, penanganan perkara atau reward dan punishment. Itu yang diatur kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Kejaksaan. Tapi yang jelas kami concern sesuai dengan laporan pengaduan masyarakat, kami concern dan sangat serius soal ini sebab bagi komisi ini tidak main-main. Sebab ada rangkaian peristiwa yang tadi disampaikan tidak hanya sekedar foto, kemudian ada masuknya buron itu secara ilegal mendaftarkan itu dan di situ ada terlibat beberapa oknum. Menurut kami ini hal serius yang harus ditangani dan ditindak secara bersama, diumumkan kepada publik secara transparan sehingga marwah dan martabat institusi kejaksaan tetap terjaga untuk juga menghargai dan menghormati semua jaksa yang berdedikasi, yang dengan komitmen yang tinggi menegakkan hukum. Begitu saya kira. Kita tunggu nanti laporan hasilnya dilaporkan kepada presiden dan kita akan tunggu nanti langkah dari presiden seperti apa. Terima kasih Mbak Barita, terima kasih Bang Johnson, terima kasih Prof. Muzakir, terima kasih Bang Boyamin sudah bergabung sama kami. Kita harapkan kasus ini bisa terbongkar secara terang benderang. Terima kasih. Dan kami jeda dulu pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lain diantaranya mengenai 2 anggota keluarga Keraton Surakarta yang siap menghadapi Gibran Raka Buming Raka di Pilkada Solo. Sesaat lagi. Terima kasih.